topik yang akan kita bahas pada hari ini adalah terkait dengan Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah salah satu hal yang digaungkan oleh Menteri kita yang baru, yaitu Mas Nadiem. Ini adalah satu kesempatan yang baik sebetulnya untuk kita para guru, sehingga kita bisa lebih melihat apa yang bisa kita lakukan untuk anak didik kita secara langsung. Kita akan membahas mengenai Merdeka Belajar. Ini adalah PPT yang saya dapatkan adalah dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Karena ini merupakan salah satu kajian yang diberikan di sana. Pada dasarnya, pokok-pokok kebijakan Merdeka Belajar ini yang kita pahami dan terasa langsung terkait dengan posisi kita di dunia kependidikan adalah terkait dengan ujian sekolah berstandar nasional atau USBN, ujian nasional, lalu RPP, dan mengenai PPDB. Pemikirannya adalah mengapa harus ada Merdeka Belajar. Nah, ternyata yang kita melihat adalah di sini bagaimana kita memberikan keleluasaan bagi sekolah di dalam menentukan apa yang ada di sekolahnya. Karena setiap sekolah memiliki keunikannya masing-masing. Setiap sekolah memiliki tingkat kemampuan anak yang berbeda, sarana prasarana yang berbeda, situasi dan kondisi yang berbeda. Sehingga untuk penilaian itu kita tidak bisa melakukan semua penilaian yang sama dikarenakan setiap orang memiliki setiap sekolah itu memiliki karakteristik yang berbeda. Karenanya untuk USBN ini akhirnya pemerintah mengambil kebijakan untuk mulai tahun depan, tapi ternyata mulai tahun sekarang itu ditiadakan. Bagaimana solusinya? Salah satu solusinya adalah kita melihat ke dalam ujian nasional. Nah, ujian nasional ini akan seperti apa? Ujian nasional ini tidak akan terjadi juga pada saat ini. Nah, kalau misalkan kita melihat ujian nasional tidak akan ada mulai tahun depan. Ujian sekolah berbasis nasional itu lebih digalakkan, diserahkan kepada sekolah. Namun ada pertanyaan berikutnya akan seperti apa? Itulah PR kita yang selanjutnya. Saya lebih tertarik dengan konsep RPP, karena mengapa RPP? Karena di dalam Merdeka Belajar sebetulnya ini adalah kunci bagaimana kita bisa merancang satu pembelajaran yang paling tepat untuk anak didik kita. Terkait RPP, hal yang paling dipahami dan didengar oleh kita adalah mengenai kaitan RPP satu halaman. Terlepas dari satu halaman atau tidak, yang terpenting dari kajian mengenai pembaharuan di dalam RPP adalah adanya kesempatan bagi guru untuk tidak terlalu mengikuti format RPP yang kaku. Di sini guru diperbolehkan untuk mengembangkan format RPP. Namun tentunya tetap ada 3 komponen intinya yang harus tetap ada, yaitu tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan assessment. Poin kedua yang sekarang kita hadapi adalah terkait PPDB. Ujian nasional sudah tidak ada, ujian sekolah itu akhirnya kita melakukannya dengan berbagai cara pada tahun ini. Nah, PPDB adalah lanjutan tahap berikutnya yang harus kita hadapi. PPDB pada mulai beberapa tahun ke belakang telah menekankan kepada zonasi. Kalau tadi di kesempatan sebelumnya kita berbicara mengenai ekualitas di dalam pendidikan, salah satunya solusi yang ditawarkan adalah mengenai jalur zonasi ini. Kemudian ada jalur afirmasi, jalur perpindahan dan prestasi. Keempat jalur ini tentunya adalah hal yang sekarang kita lihat akan diterapkan oleh pemerintah. Bagaimana dengan tahun sekarang? Mari kita cermati apa kiranya yang akan ada diberikan oleh pemerintah kita. Terkait PPDB, ada satu hal yang menjadi diskusi ketika hal ini diluncurkan, yaitu bagaimana
zonasi itu dikaitkan dengan nilai. Karena sebelumnya kita memiliki zonasi penuh, tetapi kita juga ada sistem di mana zonasi ini diperhitungkan dengan angka ujian nasional. Nah, ini adalah satu perubahan yang akan kita cermati dan solusinya sebetulnya kalau kita melihat di dalam peraturan pemerintah itu adanya penguatan di dalam bentuk portfolio. Kenapa penilaiannya ini menjadi penting? Karena pada dasarnya selaku guru kita memiliki berbagai penilaian, mulai dari penilaian sikap tentunya, di mana ini memiliki penilaian yang utama dan penunjang. Lalu kita memiliki penilaian pengetahuan, di mana ada tes tulis, tes lisan, dan penugasan. Ini hal yang sudah biasa kita lakukan. Lalu ada penilaian keterampilan. Nah, penilaian keterampilan ini pada masa pandemik ini sudah sering digaungkan oleh para ahli untuk dijadikan penilaian pada saat penerimaan PPDB, terutama terkait dengan penilaian keterampilan yang keempat, yaitu portfolio. Namun pada dasarnya penilaian keterampilan itu memiliki 5 teknik dasar yang sering kita pergunakan, yang Anda bisa lihat di sini, praktik, produk, project, portfolio, dan teknik lain. Nah, teknik lain ini diserahkan kepada masing-masing guru dan sekolah. Pasal 14 ayat 2 Permendikbud nomor 23 menekankan persyaratan bahwa penilaian itu harus memiliki substansi, konstruksi, bahasa, dan validitas yang empirik. Demikian teman-teman. Proporsi ujian sekolah, saya kira ini kemarin sudah tidak dipergunakan, namun saya akan mulai masuk ke dalam kegiatan di penilaian itu sendiri. Ketika teman-teman melihat ini, tentunya teman-teman melihat HOTS, MOTS, dan LOTS. Inilah kajian yang sekarang sering sekali kita bahas di dalam kegiatan-kegiatan persiapan penilaian. Ada hal yang menarik, teman-teman. Kalau melihat di sini paparan, terlihat jelas bahwa terkait dengan HOTS, MOTS, dan LOTS, pada dasarnya ini bukan hanya membicarakan tentang penilaian sebetulnya teman-teman. Yang kita lihat di sini adalah ada dimensi proses berpikir. Jadi hal yang terpenting adalah bagaimana dimensi proses berpikir itu. Sebentar, ada yang harus saya lakukan dulu karena ada yang suara yang berbicara. Sebentar kawan-kawan, karena ada noise. Oke. Sebentar. Ya. Kenapa konsep berpikir ini nanti akan saya teruskan. Saya mohon maaf, ini ada noise ya Pak Hendra. Punya siapa ya Pak Hendra ya? Bukan Bu, lanjut aja Bu. Mungkin ada suara yang berisik itu dicotel aja. Oh ya, oke. Dilanjut Bu. Nah, ini adalah konsep berpikir. Mengapa ini dipentingkan? Karena biasanya kajian mengenai level kognitif ini lebih difikirkan kepada bentuk soalnya seperti apa. Nah, pada kesempatan sekarang yang saya ingin sharing kepada teman-teman lebih adalah bahwa terkait dengan level kognitif ini bukan hanya mengenai bagaimana soalnya itu, tetapi lebih kepada proses berpikirnya harus seperti apa. Nah, proses berpikir yang kita lihat itu tidak hanya nanti pada saat ujian, namun lebih kepada bagaimana anak itu bisa memiliki proses berpikir seperti ini, dan ini sudah harus mulai diterapkan di pembelajaran sehari-hari. Ini adalah beberapa KKO yang kita pergunakan. Nah, teman-teman, terkait dengan KKO Rahna Kopi, tentunya ada hal yang
paling prinsipil bahwa yang mana sih biasanya kita ketika membuat pembelajaran ataupun pembuatan soal akan berpikir ini kegiatan ini adanya di mana, apakah di hot, mod, ataukah di lots, itu lebih terlihat kepada penghafalan dari kata-kata operasional. Tetapi pada dasarnya teman-teman, mari kita melihatnya lebih dalam, yaitu bahwa kita melihat proses berpikirnya itu ada di tataran yang mana. Jadi yang namanya mengingat, memahami, mengaplikasikan, menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta, pada dasarnya bukan hanya ketika kita membuat soal, tetapi bagaimana ketika kita merancang RPP atau Kenapa ini penting? Karena seluruh kata yang di sini, kata kerja operasional ini sebetulnya yang menggait ketika kita akan mengajarkan kepada anak keterampilan berpikir itu. Ketika kita akan mengevaluasi, maka otomatis di dalam ranah pembelajaran kita harus ada tahapan-tahapan sebelumnya. Mengapa kita harus memikirkan ke sana? Karena di dalam kegiatan-kegiatan kita harus meningkatkan kesiapan sekolah dalam menghadapi ujian sekolah nantinya dan juga penilaian berikutnya. Mengapa penilaian berikutnya? Karena penilaian berikutnya kita akan melihat di Surat Edaran Mendikbud nomor 1 tahun 2020, di mana penentuan kelulusan peserta didik dan penerimaan peserta didik baru ini akan mengalami perubahan. Lingkup penilaiannya sudah jelas bahwa dari sebelumnya pun kita tidak hanya melihat kepada pengetahuan. Keterampilannya ini akan munculnya seperti apa? Jika kita kaitkan dengan PPDB, nanti di dalam PPDB kita akan memasukkannya ke dalam kegiatan portfolio, yaitu penilaian ini, teman-teman. Portfolio inilah yang nanti akan menjadi salah satu penilaian penting terkait dengan jargon atau wacana Merdeka Belajar. Jadi setiap anak boleh menunjukkan kemampuannya yang ada dari mereka untuk tahapannya ada di mana saja. Itu yang paling terpenting. Teman-teman sekalian, pada dasarnya terkait dengan Merdeka Belajar ini ada kaitan dengan Merdeka Mengajar tentunya. Namun kesemua itu harus melihat bagaimana perancangan dilakukan sebelumnya. Jadi tidak bisa tentunya mendadak. Apa yang akan kita tekankan di dalam setiap kegiatan, bagaimana kita menyimpan semua pendataan, ini sangat penting. Di dalam konsep Merdeka Belajar, kita bukan hanya dalam merdeka sebebas-bebasnya tanpa melihat kepentingan yang lain, tetapi kita melihat bagaimana kita bisa memaksimalkan kemampuan anak-anak sehingga mereka muncul menjadi para peserta didik yang berhasil. Saya kira itu dahulu Pak Hendra, nanti kita sambil berjalan mungkin ada pertanyaan. Kepada teman-teman, maaf jika ada bagian-bagian yang terlewat karena situasi kondisi seperti ini saya kira. Mangga. Itu dulu Pak Hendra. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bu Gilang. Ya, terima kasih kepada Bu Gilang telah memberikan materi yang cukup jelas ya. Sangat jelas lah, padahal itu kan ini materi dadakan. Oke, kita lanjutkan saja untuk memasuki sesi tanya jawab. Silakan ya kalau ada yang mau bertanya. Langsung saja kalau yang mau bertanya. Kangen Kak Sani. Silakan Bu Juwita kalau mau bertanya. Ya, silakan teman-teman. Pada dasarnya silakan untuk bertanya mengenai apa saja yang ada di sini. Untuk sementara saya pindahkan dulu hostnya ke Pak Hendra. Pak Hendranya karena saya agak sulit ini memantau teman-teman yang lain.
Namun kalau saya hostnya ke Pak Hendra, ternyata ini Pak Hendra recordingnya merekam ya. berhenti. Ya, mungkin ada teman-teman yang mau bertanya, maka kita sharing aja lah kalau untuk kegiatan sekarang. Untuk PPDB tahun ini sudah ada aturannya. Sebentar. Nah, PPDB untuk Pak Hendra mohon dibaca WhatsApp saya sambil saya mengerjakan Bu, ini. ada PPDB pertanyaan pada dari Bu tahun Yuli. ini, Ada pertanyaan. ya betul, mangga Pak Ada Hendra. pertanyaan dari Bu Yuli. Ada Ya, pertanyaan dari Bu Yuli. Merdeka belajar seperti apakah yang diinginkan proses pembelajaran di kelas yang ideal? Itu yang dari Bu Yuli. Kemudian yang dari Ibu siapa itu TW yang dua, yang pertanyaan kedua, untuk PPDB tahun ini sudah ada aturannya. Untuk PPDB tahun ini sudah ada aturannya. Itu aja Bu, dua pertanyaan dulu. oh ya, siap. Untuk Pak Hendra, mohon ada pesan saya kira masuk di grup, tapi saya belum bisa baca. Oke, Mangga siap. dilihat dulu. Oke, saya mulai membahas terkait dari pertanyaan yang terakhir dari Ibu Tik-Tik Wartika. Untuk Ibu Tik-Tik menanyakan apakah PPDB tahun ini sudah ada aturannya. Ini ternyata sampai saat ini dalam situasi pandemik ini belum muncul aturan yang terakhir itu akan seperti apa. Adapun dari pemerintah telah memberikan rambu-rambunya. Namun pelaksanaan real juknisnya di lapangan belum ada saya kira. Dari berbagai diskusi di grup nasional, belum ada daerah yang mengeluarkan PPDB akan seperti apa. Pada saat ini diskusi lebih kepada ujian sekolah. Saya kira itu dulu. Namun kalau melihat pembicaraan sebelum masa pandemik ini, ketika kami diundang ke tingkat nasional, mulai tahun depan diharapkan untuk PPDB itu sudah lebih menekankan kepada portfolio. Jadi karena kan tidak ada ujian nasional, maka lebih melihat kepada portfolio. Bentuknya akan seperti apapun masih dibicarakan, namun mungkin salah satu yang bisa dijadikan patokan adalah di ITB. ITB mereka membuat seperti demikian. Saya kira itu. Lalu untuk Merdeka Belajar, seperti apakah yang diinginkan proses pembelajaran di kelas yang ideal? Nah, ini paling Ibu Yuli benar-benar terima kasih pertanyaannya. Ini adalah konten inti dari Merdeka Belajar itu seperti apa? Karena proses pembelajaran yang ideal di dalam konsep Merdeka Belajar adalah pembelajaran yang menekankan kepada kesesuaian antara apa yang diajarkan, apa yang dihadapi, yaitu para siswa, apa yang kita miliki, yang adanya itu kita memiliki apa saja, sehingga proses pembelajaran di tiap sekolah memiliki kekhasannya masing-masing. Kenapa kekhasannya masing-masing? Karena itulah kemerdekaan kita, sehingga penilaiannya pun akan seperti itu. Penilaian yang akan didapatkan adalah penilaian yang benar-benar sesuai. Tidak lagi penilaian yang diberikan dari atas, tetapi tidak bisa digunakan oleh yang lainnya. Karena kan Indonesia ini beragam. Jadi ketika kita berbicara sekolah dengan kualitas A, tentunya ini akan berbeda dengan ketika kita berbicara di sekolah-sekolah dengan posisi kondisi di daerah terpencil misalkan. Seperti itu. Itu mungkin teman-teman yang mengenai apa sih yang paling idealnya. Tapi batasan dari kemerdekaan itu tentunya adalah ketercapaian dari pembelajaran kita sesuai dengan SKL-nya itu sendiri. Hanya mungkin tingkatannya silahkan disesuaikan. Katakanlah saya akan memberikan contoh nyata karena sehubungan saya seorang guru bahasa Inggris.
Misalkan pembelajaran ketika kita atau bahasa Indonesia ini masih bisa sama, ketika kita meminta siswa untuk bisa menuliskan suatu teks narasi, maka teksnya tersebut akan bisa dibuat dengan tahapan yang berbeda. Di sekolah saya hanya akan membuat teks narasi yang sangat sederhana, yang hanya memaparkan siapa tokohnya, di mana tinggalnya, masalahnya apa, lalu ditutup tanpa memberikan konflik-konflik yang terlalu banyak, konfliknya hanya satu. Tetapi kalau misalkan di sekolah yang lain, maka teks narasinya bisa misalkan diberikan satu teks yang lebih panjang dengan berbagai tokoh dan konflik yang ada. Contoh nyatanya adalah cerita pendek di saya, tapi mungkin satu buku cerita mengenai teks naratif. Adapun misalkan teks deskriptif yang menerangkan ciri-ciri seseorang. Di sekolah tertentu dia hanya mungkin akan menerangkan mengenai ciri fisiknya saja. Tetapi di sekolah yang lain mungkin bisa lebih kompleks dengan menceritakan seseorang dari berbagai sudut pandangnya. Kira seperti itu. Terima kasih Bu Yuli. Mungkin ada lagi pertanyaan yang lain? Mangga Pak Hendra. Silakan untuk peserta yang lain kalau ada yang bertanya, silakan kepada peserta lain untuk kalau ada yang masih atau masih kurang paham atau mau bertanya silakan. Kita tunggu. Ya, kepada teman-teman ini memang ada. Mangga, siapa Panana ya? Mangga Panana. Aduh, hatur nuhun Panana. Pak, silakan Pak Nana. Oh, ternyata Panana off lagi. Mangga teman-teman mungkin ada yang mau bertanya. Ya ini bentar Bu, kita di-set dulu dilihat. Ya oke Bu Gilang karena waktu tinggal 2 menit lagi. Oh iya. Kalau dan tidak ada yang bertanya, kita tutup aja ya. Saya hanya salut aja apresiasi buat Bu Gilang dan Pak Hendra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.